Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Teknik. Oke teman-teman, kita sempatkan dulu untuk merakit baterai ya, karena ini udah lama sekali kita beli, nggak kita rakit-rakit guys. Jadi untuk baterainya sendiri kita cari baterai yang bertipe high drain ya guys ya, karena kan di video-video sebelumnya sering kita ulas masalah baterai super. Nah makanya mungkin baterai yang dimaksud baterai super itu yaitu baterai yang bertipe high drain. Nah kebetulan kita memilih Samsung ya, dengan merek Samsung yaitu Samsung INR 1865020S. Jadi untuk kapasitas di baterai Samsung ini untuk voltasenya di 3,7, kalau kita di Google 3,7 volt, mungkin kalau di cas maksimalnya di angka 4 volt ya, dan untuk arusnya itu di 2000 mAh ataupun 2 ampere. Nah jadi kelebihan dari baterai high drain ini yang setelah kita cari tahu, jadi kalau untuk baterai tipe high drain ini, untuk arus dari baterai ini bisa dikuras habis ya secara kontinu. Jadi di kisaran kalau di Samsung ini kita lihat datanya bisa mencapai 30 ampere. Nah pastinya kan kalau secara data tentunya berbeda ya guys ya, dengan baterai yang bawaan di power tool teman-teman yang ya seperti JLD, Nagawa dan lain-lain ya. Beda lagi kalau kelas atas itu kan memang yang mahal itu salah satunya dari baterainya ya, karena baterai mereka kan memang sudah baterai ini kita nggak beli baru ya guys ya. Jadi ini kita nyari di marketplace, katanya sih copotan gitu ya. Nah ini kita lihat ada bekas spot weldernya ataupun titik pengelasannya ya. Nah ini jadi sepertinya dilepas lalu dijual, jadi mungkin secara logikanya ini ori ya. Nah jadi kita untuk menghindari barang KW, mudah-mudahan ini ori. Kebetulan katanya sih copotan. Nah kalau kita lihat bekas titiknya ya, mudah-mudahan ini original ya, bener datanya ataupun kapasitasnya sesuai dengan data yang kita cari tahu ya. Nah jadi ini sekalian kita mau penggantian BMS nya. Nah ini BMS nya kita cari di marketplace juga. Ini yang lamanya ini memang udah jebol ya, atau udah rusak karena pernah kita otak-atik malah konslet ya, dan ada yang terbakar di bagian sini. Setelah kita paksakan pakai ternyata memang nggak maksimal baterainya ataupun arus dari baterai yang keluar ya, jadi nggak maksimal. Makanya kita cari BMS di marketplace. Jadi yang kita lihat berbeda sih ya. Kalau di sini komponen MOSFET-nya ini ada 3 ya. Jadi seperti di saya punya Gerinda brushless juga. Jadi kalau untuk bawaan dari Gerinda itu baterainya BMS-nya itu MOSFET-nya ada 3. Kalau di Impact itu biasanya hanya ada 2. Ini kan hanya ada 2 ya guys ya. Entah fungsinya untuk apa. Jadi buat teman-teman yang memang pakar elektronik silahkan bergabung di kolom komentar. Sekali lagi, jadi di sini kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai ilmu lebih tinggi lagi mohon dijelaskan ataupun kita sama-sama sharing di kolom komentar ya guys ya. Oke, jadi kalau di marketplace ini judulnya BMS 5S ya, 5S 20A 20 ampere mungkin ya. Mungkin pembedanya di salah satu MOSFET ini mungkin, karena kan ada yang 10 ampere juga ada kalau tidak salah ya. Dan untuk covernya sendiri kita ambil dari baterai Impact Currents JLD. Nah ini pernah kita masukin di video sebelumnya ya, yang penyambungannya kita belum menggunakan spot welder, melainkan masih kita solder dengan serabut ya, ataupun serabut kabel. Jadi buat teman-teman kalau memang sudah punya baterai seperti ini, sepertinya sayang ya kalau kita cara penyambungannya seperti di video saya sebelumnya. Makanya kita gunakan ini satu lagi nih, plat nikelin. Jadi teman-teman cari juga di marketplace plat nikelin ya namanya ya. Ini yang untuk dua paralel ya. Nah ini yang kecilnya mungkin nanti untuk ke penyambungan ke atasnya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan browsing. Dan kalau untuk alat las titiknya, nah itu kalau teman-teman yang kreatif dan punya banyak waktu, jadi di video YouTube udah banyak ya channel-channel yang membahas tentang pembuatan spot welder ataupun spot welding, jadi pengelasan di baterai. Nah jadi kalau kita ini kemarin kita beli ya guys ya, karena mungkin ini pertimbangannya untuk aset sih ya, mungkin bisa dipakai untuk
ke depannya gitu ya, nggak hanya sesaat. Dan mudah-mudahan ini awal kita bongkar aja dulu, nanti kita susun dan kita jelaskan pembacaan di baterai. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah bahas juga tentang pembacaan voltase ataupun arusnya ya. Nah di video sebelumnya memang ada kesalahan tentang pembacaan arusnya dan kita juga nggak menyadari ya. Ternyata kita lihat, kita dengarkan, ternyata ada kesalahan. Oke, ini kita bongkar dulu ya, kita skip dulu. Nah ini kita susun dulu dan mau kita cek dulu voltasenya guys ya, karena ini memang nggak nggak kita sentuh-sentuh dari pembelian. Sepertinya pembeliannya itu di bulan November tahun kemarin ya, 2021. Belum kita cek, hanya kita intip saja. Oh iya bener, dah kita masukin lagi ya di kardusnya. Dan yang terakhir memang divideokan oleh pelapaknya sudah di charger, makanya ini kita ukur berkurang atau tidak ya. Nah sini aja deh, untuk lebih jelas. Ini agak buras, mudah-mudahan kita ukur satu persatu. 4,1 ya, ini masih tidak berkurang guys ya, sudah dicas ulang. 4,1 sama semua ya, sepertinya mantap ini. 4,1 karena ini kita beli 10 baterai ya, kalau ada yang rusak satu kan waduh ini gagal ini videonya. Oke, jadi untuk kapasitas voltasenya sudah di angka normal, jadi langsung aja kita rakit ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman sekali lagi tak jelaskan ya apa itu rangkaian paralel dan apa itu rangkaian seri. Nah makanya tadi kan di BMS ada istilah 5S gitu ya. Nah jadi kalau di baterai ini kan kalau ada yang seperti ini, jadi ibaratnya ada topinya nih. Kalau ini kan yang polos ya. Nah kalau yang polos ini pembacaannya itu dia kutub negatif dan yang ini kutub positif ya, ataupun ini plus dan ini minus. Nah jadi kalau untuk satu baterai voltasenya kita bulatkan aja di angka 4 volt gitu ya, dan arusnya kita buat di 2 ampere gitu guys ya. Nah jadi kalau rangkaian seri itu dia kalau kita ibaratkan dia gimana ya, negatif ketemu positif. Nah jadi ini yang dibilang seri ya, makanya kan ada istilah 5S. Nah seperti ini. Nah ini seri karena negatif ketemu dengan positif. Dan kalau paralel dia seperti ditimpa. Nah jadi sejajar, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah itu untuk pembacaan nilainya itu berbeda lagi ya. Kalau untuk yang seri seperti ini, paralel yang seperti ini, nah ini yang akan berubah ataupun yang akan bertambah itu nilai arusnya guys ya. Nah, misal arus di 2 ampere, kalau kita buat seperti ini tentunya 2 tambah 2 menjadi 4 ampere kapasitasnya. Nah gitu ya, karena kan yang kita jumper sama ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah kalau yang seperti ini kita buat seri yang berlawanan, nah ini pembacaannya yang akan bertambah itu hanya di bagian voltasenya. Kalau untuk ampernya itu dia tetap. Jadi kalau seperti ini kita rangkai ataupun kita susun, voltase yang tadinya di angka 4 volt akan menjadi 8 volt. Tapi kalau untuk arusnya tetap di 2 ampere gitu ya. Nah jadi sekali lagi mohon buat teman-teman dikoreksi ulang apa yang kita jelaskan ya. Seperti kan teman-teman ada yang lebih paham dan ada yang lebih ahli lagi. Oke, jadi sampai sini paham ya. Untuk seperti ini rangkaian seri, dan yang seperti ini rangkaian paralel. Nah, ya kalau ditimpa dan ditingkat, nah gitu ya. Nah sekarang kita susun. Nah ini kita buat rangkaian terpisah, jadi ada 2 rangkaian ataupun 2 jalur ya guys ya. Nah jadi ayo kita baca sama-sama yang kita jelaskan tadi. Kalau sudah seperti ini kan rangkaian seri ya. Nah jadi yang bolak-balik negatif ketemu dengan positif. Jadi kalau masing-masing nilai voltasenya itu 4, setelah kita susun seperti ini kan ada 5 baterai, 1 2 3 4 5. Nah tentunya 4 kali 5 20 ya. Nah jadi satu rangkaian ini menghasilkan voltase 20 volt. Nah gitu guys ya, mudah-mudahan jelas. Nah makanya kan kalau di baterai-baterai itu
ada keterangan 20 volt gitu ya, meskipun di JLD ini kan aneh ya, pembacanya 48 volt cuman ada F nya ya. Pokoknya itu hiraukan, itu mungkin trik saja ya, trik penjualan saja. Nah kita balik lagi. Jadi kalau untuk voltase ini bernilai 20 volt setiap jalur ini. Nah untuk arusnya sendiri nilainya tentu masih 2 ampere ataupun 2000 mAh, karena kan ini hanya di seri ya, nggak di paralel. Nah ini pun sama, nilainya masih 2Ah. Nah apa yang terjadi jika ini kita gabungkan? Nah ini kita gabungkan nih, set, kita sejajarkan dan kita hubungkan dengan plat ataupun penghubung deh, besi ataupun plat. Nah kita giniin, tempelin, dan di sini tempelin. Nah tentunya yang akan berubah itu arusnya guys ya. Kalau voltase kan tetap dia. Nah, jadi voltase tetap di 20 volt, sedangkan arusnya menjadi berapa? 4000 mAh, karena ini sudah digabungkan. Jadi sama aja kalau kita ambil satu baterai, ini udah kita gabungkan gini. Nah, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan. Nah, sama, ini kan panjang, kita hubungkan gini nih. Nah, jadi ampernya akan bertambah. Jadi kan kalau lurus seperti ini ataupun seri seperti ini ampere nggak bertambah ya. Nah itu kita timpahkan, kita satukan dua jalur ini. Nah tentunya ampere akan menjadi 4000 mAh ataupun 4 ampere. Nah gitu, jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang ini kita masukin di casingnya. Nah jadi buat teman-teman yang masih bingung, lebih baik masukin di casingnya satu persatu ya. Misalnya urutan baterai aslinya kita cabut satu, pasang lagi, cabut satu, pasang lagi gitu ya, biar nggak bingung nantinya. Nah jadi kalau ini misalnya seperti ini deh, kita membaca dari BMS-nya aja ya. Ini dudukan BMS di sini. Nah ini bautnya. Sedangkan di BMS ini kabel yang di sini kan berarti negatif ya. Nah ini ada keterangan negatifnya di sini. Tuh pembacaan negatif dan di sini positif. Sedangkan duduknya seperti ini, berarti di sini negatif ya. Nah di sini negatif, yuk kita rangkai dulu. Ini kita masukin. Nah ini pantatnya ya, ataupun kutub negatif. Nah jadi sama nih, ini yang dibilang kita paralel. Nah kan ini sama aja, kita hubungkan udah jadi 4 ampere ya. Nah sebaliknya kalau ini udah positif, tentunya atasnya jadi negatif, karena kan nanti, nah seperti ini nih, ini kita seri nih, ini mau kita seri karena untuk menambah volt. Nah jadi kita tekuk aja seperti ini, set, masuk ke sini. Nah nanti tinggal kita hubungkan aja plat ataupun besi lah pokoknya, ataupun penghubung gitu ya. Nah jadi gini, nah kan tuh, jadi karena supaya lebih ringkas makanya ini ditekuk, nggak dijabarkan lurus panjang ya, malah bingung nanti casingnya. Nah gini ya, jadi ini dihubungkan. Nah misalnya gini nih, udah jadi 4 ampere, jadinya karena ada 2 jadi 8 volt gitu ya. Nah ini kita tambahkan lagi. Habis dari sini positifnya misalnya gini, nah ketemu lagi ya negatif. Nah udah kita tekuk aja. Nah jadi seperti ini. Nah gitu ya, takutnya teman-teman yang masih bingung. Kalau teman-teman yang udah paham kan lebih cepat ya. Nah ini positif berarti atasnya negatif. Oke, mungkin mungkin videonya agak panjang ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum paham tentang pengoperasian baterai nantinya jadi lebih paham ya. Nah gini deh, tuh udah jadi tuh. Oh ya, udah kita rakit, jadi kan set. Nah kalau jabarkan kan gini dia. Nah ini kita masukin. Nah harus ini kita buang dulu ya, cuman ya agak sulit juga untuk membuangnya. Mungkin buat teman-teman yang paham, tapi nggak apa-apa. Kayak dulu untuk plat nikelin ya, ataupun plat penghubungnya ya. Kalau seperti ini kan belum terhubung nih. Jadi ini kita hubungkan supaya mendapatkan penambahan voltase dan penambahan ampere ataupun arus ya. Nah ini satu gini kan tuh. Ini kita satukan gini aja udah jadi 4 ampere ya. Kalau kita pisahkan kan masih 2 ampere 2 ampere.
kita satukan jadi 4 ampere. Nah sedangkan yang di sini ini masih 4 volt, kita gabungkan di sini menjadi 8 volt gitu ya. Oke, agak muter-muter ya penjelasannya ya. Nah ini kita potong-potong dulu ya guys ya, untuk kita bentuk di sini. Nanti kita satukannya di sini menggunakan plat nikelin. Jadi kalau teman-teman mau beli cari aja plat nikelin. Oh banyak kok toko yang menjualnya ya. Nah seperti ini. Oke kita sesuaikan dulu dan kita skip dulu guys ya. Ini udah kita potong-potong ya guys ya. Jadi ada totalnya ada 4 ya, 4 yang kotak seperti ini ataupun yang persegi seperti ini, dan ada 2 yang satu helai ataupun satu garis lurus. Nah karena ini awalnya ataupun minusnya di sini, ini kan berjalan ke sini dan nantinya terhubung sini, makanya dikasih kotak sini di sini ya, supaya ini terhubung dengan ini, bukan ini terhubung ke sini ya. Awas terbalik ya ataupun tertukar, kan awal di sini nih minusnya ya, minus ke sini lalu dia berjalan ke sini, maka ini dihubungkan. Nah lalu sudah berjalan ke sini, nah dia mau balik ke sini, nah ini dihubungkan, nah gini, jadi ini yang satu. Nah itu ya, mudah-mudahan paham. Sekarang kita coba las dulu ataupun kita gabungkan dulu ya. Nah jadi nah ini kita lebihkan untuk nantinya penyambungan kabelnya. Nah supaya nggak jauh mungkin kita letakkan di sini. Jadi itu tergantung kabel di BMS nya ya. Oke sekarang kita coba las dulu. Nah, kira-kira untuk penyatuannya seperti ini, dan ini kita skip aja ya untuk pengelasannya, nanti sudah selesai akan kita jelaskan lagi. Nah oke teman-teman, ini udah kita satukan ya ataupun udah kita las titik. Dan udah kita kasih timah solder juga di bagian sininya. Lalu selanjutnya kita jelaskan lagi. Nah ini kan yang negatif nih. Nah ini kita satukan, jalan ke depan lalu berbelok ya, berbelok sini, maka ini kita satukan. Terus jalan ke sini lalu berbelok, ini kita satukan plat. Terus ke sini dan berbelok kita satukan plat, dan terus ke sini berbelok kita satukan plat, dan di sini terakhir. Nah ini kutub positif. Jadi jangan tertukar ya ataupun jangan keliru. Yang penting pembacaan arahnya gini jadi dia. Gitu ya. Oke selanjutnya kita pasang BMS-nya. Kita baut dulu baru nanti kita solder ulang ya guys ya. Sebenarnya sebelum penyatuan di BMS-nya teman-teman cek dulu ya voltasenya itu bener nggak 20 volt. Jadi ini positif dan ini negatif. Kita juga lupa tadi guys ya. Nah, ini kita ukur dulu deh untuk memastikan ya, takutnya kan entah itu spot weldernya kurang kait atau gimana, kan takutnya nggak pas voltasenya ataupun berkurang. Oh ya 20,62. Oke, jadi nggak ada masalah. Nah gini ya teman-teman, kira-kira seperti ini, dan kita pasang dulu casingnya deh. Jadi masalahnya di sini teman-teman ya, ternyata di BMS yang lama ini untuk lebarnya itu dia lebih kecil sedikit. Nah ini jadi dia pas garis, makanya dia mentok di cangkangnya ini ya ataupun di casingnya tuh. Makanya ini kita belah dulu ya, kita potong press dengan yang ini. Teman-teman kalau kesulitan memotong ya, bisa gunakan mata cutter yang di bagian sini ya. Nah kan ini ujung mata cutter, nah di bagian belakang kan kayak ada coakan nih, nah menggunakan ini contohkan ya. Bolak-balik ya, ini yang sebelahnya kan udah kita tekuk aja menggunakan tang pelan-pelan. Seperti ini aja, nanti kan dia akan patah. Ya oke kita skip lagi, kita solder ulang lagi guys ya, ataupun kita coba masukin di sini nih, masuk enggak nih. Nah ini udah masuk ya. Oke ya udah masuk.
Oke, udah masuk. Ini kita solder lagi, kita tempelkan, langsung kita pasang aja casingnya ya. Oke teman-teman, ini udah kita rakit, udah kita pasang lagi casingnya. Lalu kita lihat hanya sebagai fungsi saja ya, bukan untuk kapasitas si baterainya ini. Oke, berfungsi. Mungkin untuk mencari perbedaannya kemungkinan nanti ya di next video mungkin akan kita selipkan untuk baterai tipe Samsung ini ataupun tipe Hydrant, ada nggak sih perbedaannya gitu guys ya. Mungkin sementara ini cukup sampai di sini tentang perakitan baterai yang saya rasa udah saya jelaskan panjang lebar untuk teman-teman semua. Mungkin untuk teman-teman yang awam mudah-mudahan lebih mengerti apa yang sudah kita jelaskan, khususnya pemasangan baterai dan pemasangan BMS gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, cukup sampai di sini. Dan seperti biasa buat teman-teman yang sudah mampir di channel Hobi Teknik, dukung terus channelnya guys ya, tonton video-video yang lain dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan lupa ditunggu subscribe-nya, lalu teman-teman klik juga yang loncengnya, lalu klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuan ya guys ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, siapa tahu apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain dan menjadi berkah untuk kita semua ya guys ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.